Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk kegiatan ekskul TIK, ekskul komputer pada minggu kedua, ya kita masih membicarakan sisi lain dari Microsoft PowerPoint. Ya, kalau pertemuan lalu, ya di minggu pertama kita membicarakan sisi lain Microsoft PowerPoint untuk editing foto itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan Microsoft PowerPoint untuk membuat poster, ya. Nah, contohnya seperti yang saya tampilkan di depan ini, ya. Nah, supaya tidak gagal paham mengenai poster, jadi poster ini dalam KBBI ya itu merupakan plakat ya yang ditampilkan di depan umum ya, yang isinya bisa berupa pengumuman, bisa berupa berita dan sebagainya. Nah, tujuan dari poster ini tentunya adalah untuk mempropagandakan, itu yang salah satunya, atau memperkenalkan sebuah program atau mengkampanyekan sebuah kegiatan yang telah kita buat. Nah, tentunya poster ini pasti bertujuan supaya orang-orang itu tertarik, ya, tertarik terkait apa yang akan kita kenalkan kalau ya itu digunakan untuk memperkenalkan sesuatu, gitu kan, atau memperkenalkan produk. Juga orang-orang supaya tertarik apa yang telah kita canangkan, program-program yang kita tawarkan. Kaitannya itu adalah tentang program yang telah kita kampanyekan gitu ya. Nah, karena tujuan utamanya adalah supaya poster ini bisa menarik oleh orang banyak, tentunya desain yang harus kita buat ini harus menonjol. Nah, maksud dari menonjol ini adalah biasanya menggunakan warna-warna yang cenderung dilihat oleh orang, biasanya warna-warna yang agak terang. Jadi terlepas dari itu semua, yang paling penting adalah bagaimana poster itu dapat menarik orang untuk dilihat gitu. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, ini di slide pertama sudah saya contohkan yang paling sederhana ini mengenai mengkampanyekan gitu kan, mengkampanyekan bagaimana kita menanggulangi wabah COVID-19 gitu. Nah, di kegiatan ini nanti kita akan coba membuat hal yang serupa seperti ini gitu ya, tetapi tidak sama persis, itu hanya contoh, tapi temanya sama. Ya, kita buat apa namanya? Kita ambil slide yang kedua, tinggal kita enter saja. Nah, ini muncul slide kedua. Nah, kita buang dulu ini. Ini untuk nulis ya, kita buang dulu. Nah, kemudian langkah pertama tentunya kita harus meng-setting ukuran dari slide yang ingin kita inginkan gitu. Nah, yaitu dengan cara apa ini, di bagian desain ini ya, ada file, home, insert, design, kita ambil desain. Nah, di sini ada slide size ya, itu untuk mengatur ukuran slide. Kemudian format background ya, ini untuk mengatur background yang akan kita gunakan berwarna apa gitu. Kemudian kalau customize itu adalah bagian untuk mengatur ukuran slide secara custom. Oke, kita klik saja. Nah, itu custom slide size itu ya, tadi yang saya maksud. Kalau yang awal ini bisa berupa standar ya, bisa berupa apa namanya, melebar ya, tergantung kebutuhan. Nah, sekarang kita ingin mengatur ukuran secara custom. Kita klik tadi custom size itu. Oke, ini muncul jendela slide size ya. Custom size ini yang kita pakai berapa ukurannya ya. Kita pakai berapa? Misalkan boleh nggak saya ambil 30 kali 25? Boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Misalkan tingginya saya ambil misalkan 30 nih. 30, kemudian atasnya menyampingnya kita ambil 25 cm. Itu. Oke. Nah, kemudian kita pakai ini ya, yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, gitu. Oke, ya.
Ya, sekali lagi untuk mengambil ini mengformat ukuran slide secara custom ya, kalian bisa menggunakan apa yang ingin kalian inginkan gitu aja. Artinya ukuran ini tidak ukuran baku begitu. Nah, kemudian coba kita akan merubah warna background ya. Dengan cara format background, kemudian kita ambil fill ya, kemudian ambil solid fill ya. Nah, ini kita atur warnanya. Misalkan kita ingin warna kayak gini misalkan. Oke, kita ambil warna seperti ini ya. Atau misalkan warnanya agak mentah gitu kan. Nah, itu semuanya dikembalikan kepada sang pembuat ya. Gitu. Nah, kemudian kita akan memasukkan objek gambar gitu ya. Caranya insert dulu dari sini ya. Kita klik menu insert itu. Nah, di sini ada picture, ada screenshot, ada foto album, ada shape ya. Shape ini adalah istilahnya itu bahan-bahan mentahan yang nanti kita akan buat bahan menjadi bahan matang begitu ya. Itu ada kotak, ada lingkaran dan sebagainya. Kemudian kita ambil picture karena kita punya pustaka gambar di sini ya. Pakai this device itu kalau pakai komputer seperti ini ya atau laptop. Oke, kita ambil tempatnya di mana begitu ya. Kalau saya menempatkan di E biasanya kita cari folder tempat penyimpanan pustaka gambarnya tadi ya. Kita cari. Nah, ini sudah ketemu ya. Oke ya. Misalkan saya ingin ambil yang pertama itu yang misalkan yang ini dulu misalkan. Atau yang ini juga boleh, yang ini juga boleh, misalkan ambil salah satu. Nah, kemudian supaya ini tidak terkotak-kotak begini ya, kita bisa menghilangkan background-nya ya dengan cara remove background di sini ya. Pastikan di bagian ini, bagian atas itu ada picture format atau di format gitu. Kemudian kita cari remove background. Nah, oke. Nah, bagian yang ungu-ungu nanti ini akan hilang, maka kita sesuaikan letaknya. Oke. Kita sesuaikan seperti ini. Lanjut. Oke, ya. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian saya ingin mengambil sebuah objek lagi ya. Kita ambil objek lagi. Sama caranya. Ya, begini. Ya, kita ambil icon virus ya. Bisa kita pakai yang salah satu ini ada kebetulan saya ambil dua ya, bisa ambil salah satu di sini. Oke, ini kasusnya sama ya. Ini kasusnya sama. Ya, maka perlu kita remove ya, perlu kita hilangkan backgroundnya. Pakai remove background begini. Nah, ini sudah hilang nih backgroundnya. Kita sesuaikan supaya tidak ada sesuatu, tidak ada bagian yang hilang gitu. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kalau misalkan kurang besar, ini bisa kita perbesar. Nah, bisa kita perbesar seperti ini. Kalau kurang besar. Nah, kemudian supaya ini gambar virusnya ini bisa di belakang ya, kita setting, kita klik kanan. Oke, di sini ada bagian bring to front dan send to back. Ya, kalau menginginkan gambar itu ada di depan, maka tentunya kita harus pilih bring to front ya. Tapi kalau menginginkan gambar itu di belakang, kita pilih send to back. Nah, ini otomatis gambarnya akan di belakang. Kalau misalkan gambarnya kurang besar virusnya, kita geser lagi, kita besarkan. Nah, kita besarkan. Oke.
supaya lebih proporsional gitu ya. Nah, kira-kira begini. Ya, kira-kira bentuknya begini. Oke ya, nanti tinggal dicari gambar yang ukuran dan warnanya lebih proporsional gitu. Oke, begini. Nah, kemudian saya butuh beberapa objek gambar lagi. Sama caranya, insert, picture, this device, itu. Oke, kita pakai, kita ambil salah satu ini misalkan. Ambil. Nah, saya taruh di sini. Itu. Nah, sama kayak tadi caranya, ya, supaya hilang. Nah, itu ya. Kita kita hilangkan backgroundnya. Oke, begini. Oke, sama kayak tadi. Nah, ini ya. Nah, bagian-bagian yang ada warna ungu nanti ini bagian yang hilang. Nah, supaya bagian ini tidak hilang, maka kita perlu rekayasa lagi gitu kan. Mark areas to keep. Nah, ini kita corek saja di sini supaya muncul lagi. Nah, muncul lagi juga sama. Muncul lagi ini juga sama, harus dimunculkan begitu. Nah, oke, sepertinya sudah cukup ya. Maka kita lihat. Nah, sudah seperti ini. Nah, setelah seperti ini, ya kalau mau direkayasa lagi gambarnya, silahkan. Di sini ada beberapa menu ya, beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan untuk merekayasa gambar. Bisa di bagian correction, gitu kan. Bagaimana nanti kalau saya buat yang bentuk apa gitu kan, yang warnanya bagaimana, silahkan. Ya, tentunya sesuai dengan selera masing-masing. Begitu. Ya. Nah, misalkan kita pakai tetap ini gitu kan. Nah, kemudian supaya yang lain artistik misalkan, boleh silahkan. Mau yang mana gitu kan? Mau pakai yang misalkan seperti ini, boleh gitu ya. Boleh-boleh saja ya. Mau pakai yang original gitu misalkan seperti ini, boleh-boleh saja ya. Semuanya dikembalikan kepada si pembuatnya gitu. Nah, kemudian mau misalkan dikasih bingkai, boleh di sini kita pilih salah satu. Misalkan yang bentuk lingkaran. Seperti ini, ya. Nah, kita buat perlebar gini. Nah, ini boleh saja. Gitu. Nah, ini diperkecil aja. Oke, misalkan seperti ini ya. Ya, boleh-boleh saja. Gitu, ya. Nah, atau pengen misalkan kotak atau bagaimana gitu kan. Kotak, nah, boleh gitu ya. Ya, tentunya kira-kira yang bagus yang mana gitu kan. Ya, tentunya ini kan karena kalau ditanya yang bagus yang mana pasti jawabannya beda-beda gitu. Ya, kita kembalikan lagi ke bentuk awal saja. Oke. Oke lah, misalkan lingkaran inilah ya. Sama-sama lingkaran. Oke, gitu. Nah, kemudian saya ingin mencari objek gambar yang lain gitu. Objek gambar yang lain sama. Oke, ini saja salah satu ya. Oke, ini sudah ketemu. Nah, kita hilangkan backgroundnya. Oke, nah ini seperti ini ya. Jadi
ada bagian yang hilang, kita kembalikan lagi. Nah, kemudian yang hilang ini supaya ini tetap ada, kita perbaiki lagi, kita coret lagi. Oke, ini kembali. Oke. Nah, udah jadi. Itu. Kita besarkan. Oke. Ya, kita buat lingkaran seperti yang di samping. Oke, seperti ini. Terus tambah lagi gambarnya.
Oke, misalkan kita ingin memainkan aset gambar seperti ini saja, kemudian kita berikan tulisan. Ya, jadi yang perlu diingat bahwa selain di situ ada gambar, tentunya di situ ada tulisan, gitu, ya. Nah, tetapi ya ada juga poster yang hanya tulisan saja, gitu kan? Boleh nggak? Boleh, ya. Tetapi pada umumnya poster itu gabungan antara gambar dan tulisan. Nah, sekarang saya ingin memberikan tulisan, efek tulisan ya. Nah, pertama saya ingin pakai word art ya, pakai word art. Word art. Nah, ambil salah satu di sini. Bebas pilih ya mau pakai warna yang apa gitu. Oke, seperti ini misalkan. Oke, di sini misalkan saya tulisi gitu ya. Di bagian ini tengah ya. Oke, saya ulangi lagi saja. Saya ingin pakai word art gitu ya, ambil insert, pakai word art itu seperti ini, misalkan stop. Nah, misalkan seperti ini, coronavirus. Oke, nah ini yang kita kampanyekan gitu ya. Oke, untuk memperbesar kalian bisa pakai di sini ya, di home ini ada tulisannya ya, atau pakai kontrol ya, kontrol tanda pagar gitu ya. Oke, atau kita bisa tarik ini, kita bisa tariknya gitu. Oke, ini sudah. Nah, kemudian tulisan ini bisa misalkan ingin direkayasa dengan efek lain misalkan boleh-boleh saja ya. Ya, boleh-boleh saja. Itu dicari ya, misalkan text effect begitu ya. Ada shadow gitu misalkan. Kalau mau ada shadow-nya gitu boleh. Oke, nah seperti ini. Kemudian ada misalkan ini tulisannya ini bisa ditaruh di belakang, di depan itu juga bisa. Misalkan send ini ya. Oke, send backward kayak gimana? Oh, gitu nggak ada send to back. Oh, gitu. Nah, ini ada di belakangnya gitu ya. Kalau misalkan send to back ada di belakangnya. Oke. Ada shape effect. Seperti ini. Itu ya. Atau pengen dibuat bening juga boleh ya warnanya ya. Coba kalau kita buat bening bagaimana? Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita cari warna lain coba karena warnanya hampir mirip dengan background gitu. Ini kita ganti misalkan warnanya hitam gitu. Oke, supaya agak kelihatan. Oke, seperti ini. Ya, misalkan begini, ya kita kasih tulisan lagi gitu ya. Nah, misalkan ini kan tadi pakai word art ya. Kita coba pakai tulisan dengan menggunakan salah satu yang ada di sini, di shape ini. Ya, kita ambil yang ada tulisan icon A-nya di text box gini. Taruh di sini, misalkan saya ingin menuliskan cegah penularan COVID-19.
kita taruh di sini di tengah misalkan. Kayak begini. Kalau kurang besar kita besarkan lagi. Oke, kita taruh di tengah. Oke, lanjut. Kurang besar kita besarkan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengganti tipe ini ya, tipe tulisannya. Ya, yang mau digemari yang mana gitu ya. Kita pilih dari bentuk tipe kalibri, kemudian kita ingin coba yang lain kayak gimana gitu ya. Kayak misalkan bentuk agensi gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini juga lumayan bagus juga ini. Kita besarkan. Oke, ini. Kemudian warnanya kita bisa ganti. Mau warna merah, boleh. Warna apapun boleh. Yang penting jelas gitu aja. Oke, ya. Seperti ini. Ini misalkan ya. Dikasih shape juga nggak masalah ini. Nah, kalau dikasih shape nanti ada kotakannya gitu. Ganti warnanya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini adalah poster yang tujuannya untuk mengkampanyekan sebuah program ya, tentunya program pemerintah mengenai penanggulangan virus COVID-19, bahwa pemerintah menetapkan bahwa penanggulangan pencegahan penularan virus ini kan salah satunya dengan menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian bukan vaksinasi ya. Nah, itu tadi ya mengenai bagaimana kita membuat poster ya dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Ya. Nah, semoga bermanfaat dan silahkan mencoba